kesadaran dan keberanian korban begal payudara atau begal bokong atau kekerasan seksual atau pelecehan seksual itu kesadaran untuk melaporkan kejadian yang dialaminya itu tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk membantu orang lain agar tidak menjadi korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Syahid Mujtahidi, tentunya dalam program Kupas Hukum. Ini adalah program baru yang ada di KTV. Jadinya orientasinya adalah untuk memberikan edukasi terkait hukum terhadap masyarakat secara umum. Karena banyak masyarakat yang masih belum memahami beberapa hal detail tentang hukum. Nah, di sini telah hadir yang juga sudah paham betul terkait hukum, Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan, Pak Amrullah. Selamat datang di studio kami, Pak. Terima kasih, Pak Syahid. Iya, gimana kabarnya, Pak? Lagi padat-padatnya atau? Baik. Terima kasih sudah memberi kesempatan kepada saya untuk turut berbagi tentang hukum di KTV. Iya. Lagi padat-padatnya atau lagi senggang nih belakangan? Kebetulan untuk kegiatan kantor secara rutin biasa saja, Biasa tidak saja. terlalu padat. Perkara di Pamekasan cukup sedikit lah daripada kota-kota besar lainnya gitu. Untuk di bulan September sendiri ini udah ada berapa yang perkara yang sudah diputuskan? Mungkin sekitar 20 antara 20 sampai 10. Terbanyak soal perkara apa nih? Kalau di Pengadilan Negeri Pamekasan terbanyak perkara narkotika. Narkotika. Untuk yang bulan September ini. Bulan Atau keseluruhan? September dan keseluruhan secara keseluruhan. umum perkara narkotika yang terbanyak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan. Oh iya. Tapi kali ini kita ingin mengupas soal, ada beberapa kasus kan soal begal payudara nih. Jadi, Gimana ini sebenarnya yang harus dipersiapkan bagi korban yang ingin melaporkan kasus begal payudara ini? Agar dalam artian ketika masuk meja hijau ini juga sudah kuat gitu. mungkin sebenarnya istilah begal payudara atau kalau di media kita juga mengenal begal bokong gitu. Sebenarnya ini bentuk perhatian dari pemerhati perempuan dan hak asasi manusia bahwa kasus pelecehan seksual itu harus memiliki efek pemberatan dan efek jera. Istilah yang umum digunakan biasanya menggunakan istilah pelecehan seksual atau pelanggaran asusila. Tapi hal itu tentunya tidak membawa efek jera. Jadi di kalangan aktivis perempuan biasanya akan menggunakan, atau media khususnya menggunakan istilah begal. Jadi kesannya adalah bentuk pencurian dengan kekerasan gitu. Jadi ada begalnya. Kalau begal itu kan pencurian tapi dengan bentuk kekerasan fisik. Nah, ini untuk delik pelecehan seksual yang itu menggunakan kekerasan atau menggunakan gerakan fisik yang memegang atau menyentuh bagian organ payudara seorang perempuan disebut begal payudara. Ini biasanya kan ada hal yang dirampas. Apa ini berlebihan dari sisi istilah dulu, karena barusan diawali dari sisi istilah. Ini sebenarnya berlebihan diistilahkan begal payudara atau tidak sebenarnya? Sebenarnya dikatakan berlebihan tidak gitu. Ini salah satu bentuk edukasi dari media dan aktivis perempuan bahwa kasus pelecehan atau kasus asusila itu merupakan perbuatan yang tidak bisa disepelekan gitu. Jadi harus mendapat perhatian serius. Karena itu masyarakat harus diingatkan bahwa ini perbuatan yang kejahatan, bukan hanya sekedar iseng dan dianggap lumrah,
kemudian tidak memberikan efek jera edukasi yang positif agar masyarakat lainnya tidak berusaha mencoba untuk melakukan hal yang sama gitu. Makanya disebut begal payudara. Jadi bukan sekedar pelecehan seksual gitu istilah ininya gitu, istilah trennya, hukumnya gitu ya. Tapi kita berusaha memberikan pemberatan bahwa perbuatan seperti itu adalah begal gitu. Bukan pencuri payudara misalkan atau ini, tapi lebih berat ininya gitu. Harus ada pemberatan dalam mengedukasi masyarakat agar tidak mencontoh melakukan hal yang sama seperti itu. Itu dari sisi istilah. Dari sisi istilah. Kalau dari sisi hukumnya itu biasanya masuk ke pasal apa nih? Kalau dari sisi hukum kita bisa melihat dari 3 kategori, apakah itu secara verbal atau gestur, non-verbal, apakah ada kekerasan fisik dalam artian menyentuh secara fisik, atau selebihnya ada perbuatan lanjutan selebihnya gitu. Jadi apakah itu cabul, apakah itu asusila, pasal 28 kita bisa menggunakan delik pelanggaran pidana di KUHP pasal 281 pelanggaran asusila gitu. Kalau itu hanya non verbal dan verbal tanpa ada sentuhan fisik. Kalau sentuhan fisik sudah masuk ke cabul, itu menggunakan KUHP pasal 289 gitu. Atau kita menggunakan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, itu pidananya lebih berat lagi gitu. Karena ada restitusi juga di situ gitu. Dan tidak ada lagi pembedaan antara susila dengan pencabulan. Itu kekerasan seksual gitu. Jadi kekerasan seksual itu sudah masuk pidana secara tersendiri gitu, khusus gitu. Berarti yang masuk terhadap perkara asusila ini adalah yang hanya gestur atau ada verbal atau ada ucapan yang disampaikan. Itu yang masuk ke dalam asusila. Terus kalau yang pencabulan berarti itu ada tindakan dan sampai ada sentuhan dan bersentuh gitu. Sudah ada sentuhan. Ada bentuk fisik gitu. Kontak fisik. Gitu. Kontak fisik. Tapi kalau yang masuk terhadap kekerasan seksual itu yang sudah apa? Kekerasan seksual pada dasarnya bisa fisik, bisa non fisik gitu. Misalkan kalau di asusila dia sudah berkata-kata, misalkan kalau kaitannya dengan begal payudara, misalkan saya akan pegang payudara kamu atau menjilat misalkan. Itu kan sudah kata-kata tapi tidak menyentuh. Ataupun gestur tubuh misalkan ekspresi menjilat atau ekspresi memegang, gerakan tangan memegang, itu juga asusila gitu. Belum fisik. Kalau sudah fisik menyentuh secara kontak secara fisik itu cabul. Tapi kalau di Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, baik itu fisik, non-fisik, verbal, apakah itu asusila maupun cabul, itu termasuk dalam kekerasan seksual. Gitu. Berarti bisa juga menggunakan yang terbaru tersebut? Bisa menggunakan terbaru, tergantung dari penyidik akan menggunakan, dan jaksa penuntut umum apakah akan menggunakan dakwaan berlapis, atau bisa jadi juga non-verbal, misalkan menunjukkan alat kemaluan, bisa dengan porno aksi. Bisa aja undang-undang yang lain juga. Porno aksi bisa juga dengan dakwaan itu gitu. Tergantung dari bentuk kekerasan seksualnya seperti apa gitu. Kalau asusila itu hukumannya berapa? Dijatuhi hukumannya berapa biasanya? Tergantung kasusnya juga. Ada beberapa, apakah itu perbuatan berlanjut, berulang, tapi secara ini 2 tahun ancamannya gitu. Ancamannya 2 tahun. Kalau yang pencabulan? Kalau pencabulan 4 tahun kalau tidak keliru ya. 4 tahun. Kalau yang kekerasan seksual tersebut yang disebutkan tadi yang terbaru? 5 tahun dan dendanya banyak gitu. Dendanya lebih besar, jadi tinggi
dendanya gitu. Juga ada restitusi, pemulihan keadaan dari korban. Tergantung juga bentuk kekerasan seksualnya. Kalau itu berupa pemerkosaan, istilahnya memaksa seorang perempuan, alat kelamin laki-laki masuk ke alat kelamin perempuan, bisa sampai di atas 10 tahun, 15 tahun kalau tidak salah gitu. Yang pemerkosaan. Minimal 5 tahun gitu. Termasuk pencabulan kalau itu sudah termasuk menggunakan alat kelamin terkait dengan kelamin perempuan atau laki-laki. Biar sahabat KTV ini tahu apa nih yang membedakan antara ini masuk pencabulan dan ini masuk udah ranah pemerkosaan. Kalau menurut istilah KUHP, kalau dulu ada istilah di KUHP itu pencabulan dan pemerkosaan. Kalau pencabulan itu ketika alat kelamin ada kontak fisik tapi tidak sampai ada sperma keluar dari laki-laki. Jadi baik itu menyentuh, menjilat, misalkan meraba, meremas, kemudian masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan tapi tidak sampai keluar sperma, itu cabul. Itu menurut teori. Kemudian kalau dia sampai keluar sperma di kemaluan perempuan, maka itu disebut pemerkosaan. Kalau keluarnya di luar, bukan keluar di dalam alat kalau kelamin menurut perempuan. Mengacu kepada istilah itu, otomatis itu tetap cabul gitu. Tetap cabul. Harus keluar di dalam. Berarti kalau keluarnya di luar itu masuk di cabul berarti. Tergantung visumnya. Jadi di liang vagina itu apakah ada cairan sperma? Tidak, ketika ada visum gitu. Kalau tidak ada masuk cabul berarti. Masuk cabul. Itu kelemahan KUHP. Nah, itu sekarang dengan berlakunya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual maupun Undang-Undang Perlindungan Anak, kalau korbannya adalah anak-anak, maka baik itu keluar atau tidak keluar, itu tetap kekerasan seksual minimal 5 tahun ancamannya gitu. Iya. Kalau anak-anak itu kan gitu. di visum sperma ada di alat kelaminnya perempuan. Kalau seandainya pemerkosaan tersebut dilakukan oleh perempuan terhadap laki-laki, kan nggak akan ada. Kalau versi yang dulu sebelum berlakunya Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, ketika perempuan melakukan kekerasan seksual kepada laki-laki, itu pencabulan menurut KUHP. Tapi setelah berlakunya Undang-Undang Perlindungan Anak, kalau korbannya anak-anak maupun Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, maka perempuan ketika memaksa melakukan hubungan seksual kepada seorang laki-laki, maka itu termasuk kekerasan seksual gitu. Tidak dibedakan lagi seperti dulu ketika pencabulan KUHP, sama pemerkosaan. Pencabulan, pemerkosaan. Kalau laki-laki bisa pencabulan atau pemerkosaan, kalau perempuan pasti pencabulan. Itu dulu KUHP. Setelah berlakunya Undang-Undang Perlindungan Anak maupun penghapusan kekerasan seksual, maka itu termasuk kekerasan seksual. Cuman kembali lagi tergantung dari dakwaan yang diterima. Tergantung dari dakwaan dari jaksa penuntut umum. Karena kadang-kadang pelimpahan perkara itu yurisdiksi dari jaksa penuntut umum dan penyidik dan jaksa penuntut umum gitu. Di pengadilan akan dilimpahkan dengan dakwaannya apa, dan pengadilan hakim memutus berdasarkan surat dakwaan sebagai acuan pemeriksaan perkaranya. Kembali lagi ke begal payudara atau bokong yang disampaikan tadi, itu kan bisa aja. Itu apa nih yang harus dipersiapkan korban sebenarnya agar kuat nanti di meja hukum? Mungkin yang pertama pencegahannya ya. Yang pertama pencegahannya tentunya perempuan atau korban itu kalau bisa menghindari untuk keluar malam misalkan, atau di waktu yang sepi, tidak sendirian juga gitu. Tidak sendirian, kemudian tidak berada di tempat-tempat yang rawan, sepi, yang sudah diketahui itu rawan. Kemudian juga mungkin
menggunakan penutup gitu, apakah itu jaket ataukah apa atau tas ketika mengendarai. Biasanya yang berbahaya itu kan yang ketika mengendarai, karena biasanya pelaku itu momentumnya dia bisa melarikan diri dari tempat itu secara cepat dan tidak diketahui, dan itu biasanya ketika melihat korban naik sepeda motor atau berjalan di jalan dan dia naik sepeda motor. Jadi ketika dia naik sepeda motor, korban tentunya harus hati-hati, jangan sampai panik ketika mengalami hal itu, jangan sampai banting setir atau panik hingga dia jatuh hingga tidak bisa mendokumentasikan pelaku, misalkan kendaraan, plat nomor kendaraannya, pelakunya seperti apa gitu, postur, tinggi badan, rambut atau apa ciri-ciri fisiknya gitu. Jadinya langsung harus memperhatikan pelaku Tentunya untuk mendokumentasikan sebagai dasar dia melakukan pembuktian gitu. Yang harus dipersiapkan tentunya pembuktian untuk laporannya, misalkan seperti itu. Baik itu yang dikendarai, seandainya berkendara, dan juga secara fisik pelakunya seperti apa, mengenakan apa waktu itu, dan kalau lihat wajahnya seperti apa gitu. Wajahnya, ciri-ciri wajahnya seperti apa, ciri-ciri fisik, bajunya pakai baju warna apa, bentuknya apa, kemudian rambutnya ikal atau lurus, hidungnya biasa, mancung atau bagaimana, ciri-ciri fisik, gemuk, tinggi, pendek gitu, itu ciri-ciri fisik. Jadi dia bisa mendokumentasikan gitu. Kalau dia kemungkinan mengingat plat nomor gitu, kalau dia panik kan tidak mungkin bisa mengingat plat nomornya berapa gitu. Jadi kita lebih harus konsentrasi ketika mengalami itu, konsentrasi terhadap keadaan. Kalau kita panik, menjerit, menangis atau lain sebagainya, justru itu yang diharapkan korban gitu. Jadi dia tidak konsentrasi melihat pelaku gitu. Jadinya kabur semuanya ya. Kabur menjadi kabur. Bahan-bahan landasan-landasan pelaporan jadi kabur semuanya. Pembuktiannya menjadi tidak jelas. Tidak jelas. Oh, berarti dalam kondisi tersebut, terutama ini karena sering terjadi terhadap wanita, jangan langsung panik. Jangan langsung panik. Juga mengingat jam waktu kejadian itu penting, karena nanti pihak penyidik akan memantau CCTV di sekitar tempat itu atau di jalur-jalur mana pelaku melintasi. Dengan ciri-ciri fisik yang disampaikan oleh korban, bisa memantau kalau jamnya pas, mengingat jamnya, dilaporkan jam berapa tepat, jadi membantu penyidik untuk melakukan pencarian di sekitar gitu. Apakah itu dari CCTV pada jam itu yang melintas dengan ciri-ciri fisik, baju dan apa yang dikenakan itu melintas di sini seperti apa gitu. Takutnya mungkin lupa, korban itu juga lupa, tidak jelas plat nomornya misalkan, tapi dari CCTV kalau ciri-cirinya disampaikan kemudian bisa kelihatan di CCTV di sekitar tempat itu dengan jam itu bisa pas, bisa diketahui pelakunya. Tapi bagaimana itu kan baru pelakunya diketahui, yang disampaikan barusan. Kita bisa lihat CCTV. Kalau seandainya pas di TKP tidak ada CCTV yang menyorot peristiwa tersebut, hanya pelaku bisa tertangkap, pembuktiannya gimana? Sebenarnya dari keterangan saksi korban itu sudah pembuktian, kemudian dari keterangan terdakwa sendiri juga itu pembuktian. Gitu. Dia keterangannya pada saat itu ada di mana, apa benar melintasi tempat itu gitu. Dan tidak harus di TKP, bisa jadi CCTV itu di tempat area lain yang itu dilintasi oleh pelaku gitu. Oh, berarti hanya untuk mengidentifikasi pelaku. Mengidentifikasi pelaku gitu. Pelaku dari hasil laporan yang dilakukan oleh korban. Oh iya ya. Tapi keterangan dari korban itu yang bisa menjadi pembuktiannya, bukan membutuhkan dalam artian harus langsung rekaman gitu. Tidak harus rekaman. Juga ciri-ciri fisik, misalkan dia biasanya kalau di jalan kan ketika melakukan begal payudara atau meremas payudara korban, mungkin ada cakaran, luka atau lebam ataupun bercak merah, misalkan ada bentuk tanda-tanda kekerasan, itu ketika divisum bisa
dibuktikan. Jadi Itu bukti jadi juga. bukti juga bahwa benar yang melintas itu tidak hanya sekedar melintas tapi juga melakukan kekerasan fisik berupa begal payudara atau meremas payudara itu. Iya. Kalau terkadang kan yang bisa aja itu kejadiannya adalah case-nya dia tidak ada orang di lokasi. Karena biasanya kejadian-kejadian tersebut itu bukan di tempat keramaian, tapi biasanya di tempat-tempat yang sepi, yang dikatakan tempat rawan itu gak ada orang apa segala macam. Kalau tidak ada saksinya, apakah bisa itu tetap dibuktikan nanti di pengadilan? Memang korban harusnya seperti yang saya sampaikan tadi menghindari tempat-tempat yang rawan dan sepi, jangan sendirian. Jangan sendirian. Namun kalau itu terjadi, kadang-kadang kita tidak bisa menghindari ya. Yang kita pikir tidak akan terjadi apa-apa, tahu-tahu terjadi sesuatu gitu. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, untuk pembuktian di persidangan tidak hanya harus ada saksi yang lain, tapi korban sendiri adalah saksi. Oh, apa bisa. yang dialami gitu, termasuk dari keterangan terdakwa itu gitu. Oh ya, berarti kalau pembuktian tersebut itu bisa juga hanya dari korban saja, keterangan korban, Keterangan penjelasan korban. Iya. Berarti ini yang penting bagi sahabat KTV, takut gara-gara tidak, saya gak ada saksi nih, saya gak punya rekaman CCTV kejadian apa segala macam, itu gak perlu takut untuk melaporkan. Karena keterangan korban itu bisa menjadi pembuktian. Seberapa kuat tapi ya? Memang ketentuan pembuktian di perkara pidana 2 alat bukti dan keyakinan hakim. Jadi memang harus ada bukti-bukti lainnya. Mungkin bukti keterangan korban, visum, kemudian visum. keterangan terdakwa sendiri seperti apa gitu. Pembuktian dia apakah dia memang tidak di situ, memang di situ gitu. Oh, berarti yang harus dilakukan oleh korban ini benar nyambung dengan yang tadi, jangan langsung panik. Setidaknya kalau bisa mendokumentasikan, bisa langsung ngambil HP untuk foto walaupun sudah jaraknya agak jauh ya. Bisa langsung foto, itu bisa menjadi bukti, salah satu bukti bisa juga. menjadi dasar untuk pembuktian. Bisa menjadi dasar untuk pembuktian. Termasuk nanti keterangan juga. Keterangan juga. Yang terpenting korban jangan patah semangat untuk ya sudah tidak melepaskan begitu saja karena merasa tidak ada saksi, kemudian tidak melaporkan ke pihak kepolisian gitu. Karena hal itu kejadian yang akan dipantau oleh pihak kepolisian kalau ada kejadian-kejadian laporan yang dilaporkan ada kejadian seperti itu dialami oleh korban, minimal satu orang korban berperan untuk mencegah adanya korban-korban yang lain dengan melapor. Jadi pembelajaran. Juga pengingat bagi pihak kepolisian ketika dia melaporkan kejadian itu, pelaku atau pelaku-pelaku lainnya tidak berani karena ternyata korban berani melaporkan ke pihak kepolisian, dan itu pasti meningkatkan pengawasan dari pihak kepolisian gitu agar tidak terjadi hal seperti itu lagi di daerah itu atau di kawasan itu gitu. Oh iya, berarti itu jadi multi ya fungsinya nanti. Ketika itu nanti bisa diputuskan dan jika benar juga kejadiannya. Tapi kalau hanya sistem kayak gitu kan juga bisa aja itu bisa memfitnah. Memang dalam artian gini, seandainya kasusnya gini. Sebenarnya tidak ada nih kelakuan perlakuan kekerasan seksual yang masuk cabul tadi ataupun asusila, hanya sebatas gestur atau ada verbal, ada ucapan yang disampaikan. Tapi karena memang ada persoalan lain di balik itu, perempuan memang memancing dia untuk datang ke sana, terus dia pergi, bisa aja dia melaporkan kayak gitu. Memang semua tergantung dari pembuktian gitu. Pembuktian di persidangan, di pemeriksaan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan tambahan di penuntut umum, dan di persidangan itu menentukan apakah tersangka, terdakwa akan terbukti melakukan itu. Tapi minimal bagi seorang korban, ketika dia melaporkan itu ada early warning bagi korban-korban yang lain, calon korban ya, untuk lebih berhati-hati dan waspada gitu. Termasuk pihak kepolisian mengantisipasi agar tidak terjadi seperti itu lagi. Jadi terlepas nanti akan didukung adanya alat-alat bukti lain dari pihak penyidik yang akan mencari bukti,
tapi minimal kita korban yang sudah menjadi korban itu mengingatkan calon korban-korban yang lain, karena biasanya pelaku itu tidak hanya sekali itu dia akan melakukan itu gitu. Kalau lolos dari jeratan hukum, dia berpotensi juga untuk melakukan kembali gitu. Itu semacam penyakit seksual ya sebenarnya hal seperti itu. Jadi dia tidak mungkin berhenti untuk merasa puas, berhenti gitu. Jadi kepuasan dia ketika dia melakukan itu, dan banyak kejadian yang terbukti itu berulang-ulang kali dilakukan gitu. Jadi kesadaran dan kemauan dari korban untuk melapor atas kejadian yang dialami membantu orang lain untuk mencegah orang lain untuk menjadi korban perbuatan itu gitu. Jadi minimal dia bisa membantu orang lain untuk tidak menjadi korban gitu, dengan cara melapor kepada pihak kepolisian atau pihak berwajib gitu. Tapi juga untuk melaporkan juga harus mempersiapkan yang tadi. Jadi, kalau bisa dengan bukti-bukti yang sudah ada, mungkin visum dan lain sebagainya, misalkan persiapan tidak panik untuk bisa mendokumentasikan kejadian, mendefinisikan dan mendeskripsikan pelaku, kemudian mungkin kalau ada media elektronik dia bisa menggunakannya untuk memfoto atau memvideokan pelaku atau plat nomornya gitu, tapi tentunya dengan cara yang hati-hati juga gitu. Takutnya pelaku itu kadang dari hal yang dianggap tidak sampai berlebihan menjadi berlebihan kalau dia berada di tempat yang rawan misalkan, karena dia takut korbannya mempunyai bukti, kemudian dia melakukan tindakan lain yang lebih berbahaya gitu untuk menghentikan korban membahayakan dirinya gitu secara hukum gitu. Itu mungkin harus diperhatikan juga, tapi yang terpenting jangan sampai panik gitu. Oke, siap. Dari beberapa kasus yang disampaikan tadi itu kan biasanya nyambung juga ya, baik dari yang asusila, baik pencabulan hingga pemerkosaan tadi yang dimaksud gitu. Itu bisa nggak dalam satu kasus dikenakan 3 langsung pasalnya? Bisa saja dalam dakwaan jaksa penuntut umum ketika melimpahkan sebuah perkara bisa dakwaannya alternatif gitu, kumulatif, alternatif, bahkan kumulatif subsidiaritas. Jadi bisa saja dia dakwaannya asusila 281, kemudian 289 pencabulan, kemudian bisa jadi tergantung perbuatannya ada pelanggaran undang-undang pornografi karena melakukan porno aksi misalkan menunjukkan alat kelaminnya, ataupun bisa menggunakan juga undang-undang penghapusan kekerasan seksual gitu. 12 tahun 2022. Oke. Terakhir nih, itu hanya bisa berlaku yang tadi pencabulan terutama. Itu berlaku hanya untuk payudara dan bokong atau semua keseluruhan tubuh masuk dalam pencabulan juga yang disentuh oleh laki-laki? Sepanjang itu termasuk aktivitas seksual, otomatis itu juga bisa dikenakan pidana itu. Walaupun itu bagian wajah gitu atau yang disentuh. Bisa, iya termasuk bisa, itu gitu. Jadi seperti tadi ada bokong mencolek ke lengan gitu, atau punggung atau ketiak yang membuat korban tidak nyaman gitu. Yang membuat korban tidak nyaman. Itu korban bisa masuk di pencabulan yang maksud tadi. Oke, apa nih terakhir yang pesan yang ingin disampaikan terhadap pelaku-pelaku yang masih takut untuk speak up atau melaporkan? Korban ya, korban. Oh, korban ya. Mungkin kesadaran dan keberanian korban begal payudara atau begal bokong atau kekerasan seksual atau pelecehan seksual itu kesadaran untuk melaporkan kejadian yang dialaminya itu tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk membantu orang lain agar tidak menjadi korban, dan pengingat bagi
pelaku tindak pidana itu untuk tidak melakukan tindak pidana lagi, mengulangi tindak pidana itu lagi, dan mencegah orang lain melakukan tindak pidana yang sama. Ternyata sekarang ada kesadaran dari korban perempuan untuk melaporkan kejadian yang dialaminya dan bukan lagi dianggap sebagai aib. Kalau dulu mungkin dianggap aib kalau melaporkan mengalami kejadian itu, justru mempermalukan dirinya sendiri gitu, dianggap seperti itu stigmanya. Tapi diharapkan sekarang ketika ada kejadian seperti itu melapor. Jadi dia membantu dirinya sendiri agar tidak menjadi korban lagi dan membantu korban-korban yang lain agar tidak mengalami hal yang sama dan mencegah pelaku untuk mengulangi perbuatannya serta mencegah orang lain melakukan tindak pidana kekerasan seksual dan pelecehan seksual seperti itu. Oh iya, ini yang sangat penting sahabat KTV. Jadinya bagi korban yang enggan atau tidak ingin melapor, sebaiknya kalian tetap melapor karena manfaatnya bukan hanya untuk kalian sendiri, bukan hanya untuk kasus kalian sendiri biar cepat selesai, tapi ini juga bermanfaat terhadap orang lain yang belum berani speak up. Jadinya dia bisa ada dorongan untuk tetap speak up, bisa melaporkan, dan bagi pelaku dia tidak akan melakukan kembali, ada efek jera, dan bagi orang yang mau melakukan dia setidaknya bisa menjadi warning dini agar hal niat tersebut tidak direalisasikan. Ini yang sangat penting dari pertemuan kali ini. Saya Syahid Mujitahidi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.